Terima kasih sudah mengklik video ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like, komen, dan tombol subscribe-nya. Serta bunyikan loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Siapa yang tak mengenal KFC? Brand makanan cepat saji ini telah sukses menguasai pasar dan menjadi kegemaran semua orang di dunia. Bahkan ada yang unik dari KFC baru-baru ini, yaitu KFC Mini. Dengan ukuran makanannya yang berukuran kecil, bahkan gerainya juga berukuran kecil. Tapi ini kita bahas nanti. Pertama kita bahas dulu bagaimana asal-usul KFC ini. Didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders, lahir 9 September 1890 di Indiana, Amerika Serikat. Pada usia 65 tahunnya, KFC adalah salah satu bisnis franchise terbesar di industri jasa makanan dan terkenal luas di seluruh dunia sebagai wajah Kolonel Sanders. Namun siapa sangka, di balik kesuksesannya tersebut, Kolonel sempat berprofesi sebagai kuli bangunan hingga tukang parkir. Pada saat bekerja sebagai kuli, Kolonel Harlan Sanders hanya mendapatkan upah tidak lebih dari 16 sen saja. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai tukang parkir. Di tahun 1906, ia kemudian masuk tentara angkatan darat dan dikirim ke Kuba, hingga dirinya pensiun dengan pangkat terakhir yaitu kolonel. Di masa pensiunnya, kolonel hidup dengan mengandalkan uang pensiunan, namun itu tidaklah cukup. Sampai akhirnya ia bergabung menjadi tim pemadam kebakaran kereta api. Pada masa-masa itu juga, ia belajar hukum melalui koresponden dan terus menggali kemampuannya hingga ia memperoleh ijazah di bidang hukum. Meski sudah sering menangani kasus di beberapa pengadilan di Little Arkansas, namun ia merasa penghasilannya sangat jauh dari kata standar. Sampai-sampai ia berpikir bahwa ijazah yang telah diperolehnya tidak ada gunanya. Ia pun kemudian meninggalkan profesi pengacara dan hijrah ke kota lain yaitu kota Kentucky di Amerika Serikat dan membuka sebuah stand untuk servis mobil pada tahun 1929 di Corbin, Kentucky. Namun bengkelnya bangkrut dan dia semakin kesulitan ekonomi hingga istri dan anaknya pergi meninggalkannya. Setelah bangkrutnya usaha bengkel Sanders, dia memiliki satu skill memasak ayam goreng yang sempat dia pelajari selama menjadi tentara di bidang logistik. Lalu dia mengembangkan masakannya. Sayangnya, ia mendapat ribuan penolakan saat dia ingin menjajahkan resep ayam gorengnya. Pada suatu hari, ketika kolonel sedang duduk di bengkelnya yang sudah tutup itu, seorang penjual asongan datang dan berkata, "Di kota ini tidak ada rumah makan yang bagus, sehingga siapapun tidak bisa makan di dalamnya dengan keadaan nyaman." Harlan Sanders mengiyakan pendapat itu. Dalam benaknya bergejolak keinginan untuk mendirikan sebuah rumah makan. Tidak ada satupun orang yang tahu kalau komentar pedagang asongan tersebut akan menjadi satu titik dalam kehidupan Kolonel Sanders yang akan kemudian mengubah nasibnya. Singkat waktu, ia mendirikan rumah makan. Rumah makan tersebut melahirkan sebuah gebrakan dalam menyajikan menu makanan tercepat. Kolonel Harlan Sanders waktu itu mengatakan, sungguh sepintas ia pernah berpikir bahwa suatu yang paling mengesankan yang pernah ia lakukan di masa lalu adalah memasak. Ia memulai dari sebuah ruangan kecil, yaitu sebuah gudang di belakang stand pelayanan mobilnya. Ia telah mengubahnya menjadi sebuah rumah makan kecil yang menjual ayam goreng dan sayur-sayuran. Rumah makan Kolonel Harlan Sanders begitu terkenal. Untuk membuka rumah makan itu, ia tidak merasa kesulitan, yaitu hanya dengan menutup bengkelnya dan mengubahnya menjadi sebuah rumah makan yang ia beri nama Sanders Restaurant. Mengingat cintanya terhadap pengembangan dan pendidikan yang terus-menerus dalam hal apapun, akhirnya ia mengikuti sebuah pelatihan tentang manajemen rumah makan dan hotel selama 8 minggu di Universitas Cornell. Kolonel Harlan Sanders adalah seorang penggemar ayam goreng. Hanya saja tidak memakai cara klasik, yaitu dengan memakai minyak goreng yang tidak bisa menghasilkan rasa seperti yang ia inginkan. Pada tahun 1939, ia menemukan cara jitu untuk menggoreng ayam. Salah satu hal yang membantu penemuan barunya tersebut adalah penemuan pressure cooker
atau panci yang punya tekanan yang dapat menghasilkan ayam lezat dan segar dalam waktu 10 detik dengan cara dikukus di atas uap. Dari situlah kehidupan Sanders berubah. Pada tahun 1930, usahanya semakin berkembang. Rumah makan kini dipenuhi 142 orang. KFC telah sukses menjadi jaringan kuliner barat terbesar di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Dan restoran KFC yang pertama kali hadir di Indonesia berada di Jalan Malawai, Jakarta pada tahun 1979. Setiap tahun, lebih dari 1 miliar makan malam, KFC menyajikan resep khususnya. Saat ini, Kolonel telah mendistribusikan industrinya ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Pada tahun 1963, jumlah rumah makan yang berada di bawah franchise KFC-nya mencapai 600 tempat. Jumlah tersebut terlalu banyak dan tidak mungkin dia memikulnya sendiri. Oleh karena itu, Harlan Sanders memutuskan untuk menjual bisnis waralaba KFC-nya kepada John Brown Jr. dan seorang milioner Jack Maas seharga $1 juta pada masa itu. Selain itu, Sanders juga mendapat gaji setiap bulannya selama seumur hidup sebesar $40.000, kemudian mengalami kenaikan menjadi $75.000 Amerika. Sebagai ganti dari perannya sebagai konsultan, iklan yang telah dia publikasikan, dan juga jabatannya sebagai CEO perusahaan KFC. Hingga saat tahun 2018 saja, KFC sudah memiliki 22.600 restoran yang tersebar dari seluruh dunia, dan hampir mengalahkan rivalnya McDonald yang memiliki gerai restoran sebanyak 30.000 gerai yang tersebar di seluruh dunia. Namun KFC lebih unggul di penghasilan. Total pendapatan KFC pada tahun 2018 saja mencapai $26.240 miliar Amerika Serikat atau sekitar 375 triliun rupiah, dan mengalahkan rivalnya McDonald yang pendapatannya sebesar $22,82 miliar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Bukan menjadi rahasia lagi kalau KFC menjual ayam goreng yang bisa membuat ketagihan, karena dimasak dengan penggorengan khusus dan 11 bumbu ramuan rahasia. Bahkan uniknya lagi, pada tahun 2017 lalu, KFC resmi meluncurkan gerai mini miliknya. Namun sayangnya gerai ini hanya ada di Oregon, Amerika Serikat. Makanan super mini ini hanya dibanderol $5 saja atau sekitar Rp67.000. Gerai yang dibuka pada pertengahan Desember kemarin mendapat jutaan pujian dari warga Amerika. Tetapi banyak yang belum mengetahui bahwa ternyata nama awal restoran ini adalah Kentucky Fried Chicken. Selama bertahun-tahun dan telah memicu banyak teori konspirasi tentang alasan kenapa kini diubah atau disingkat menjadi KFC. Bahkan hal yang tidak diceritakan oleh karyawan restoran sekalipun, seperti yang telah dilansir bahwa KFC dipaksa untuk mengubah nama mereka karena memiliki kata chicken. Dan ada rumor bahwa KFC menggunakan ayam berbahan kimia yang bahaya bagi tubuh. Ada salah satu teori konspirasi yang populer pada saat itu. Di luar teori konspirasi ayam, perusahaan KFC mengklarifikasi di depan umum bahwa perubahan nama dari Kentucky Fried Chicken menjadi KFC adalah untuk menghindari dari kata fried. Karena kata fried dianggap makanan yang digoreng, dan makanan yang digoreng tidak baik untuk kesehatan. Alasan resmi KFC mengganti nama mereka dari yang sebelumnya Kentucky Fried Chicken pada tahun 1991 adalah karena tim KFC ingin mempersingkat nama mereka. Di samping itu, semua terjadi karena masalah merek dagang. Nama KFC ini ternyata lebih mudah diingat dan disebut. Menurut situs web resmi KFC, tercatat banyak pelanggan yang ternyata sudah mengenal nama sebutan ini. Perusahaan yang menggunakan kata Kentucky untuk bisnis mereka, maka harus meminta izin negara. Selain itu, mereka juga diharuskan membayar biaya lisensi atau pajak yang besar. Kabarnya, pemimpin kota Kentucky memanfaatkan berbagai merek dan produk yang menggunakan nama mereka untuk melunasi hutang negara. Oleh sebab itu, Kentucky Fried Chicken merubah nama menjadi KFC. Setelah itu, perusahaan dan produk lain yang menggunakan kata Kentucky juga ikut serta mengubah nama mereka. Misalnya, The Kentucky Derby menjadi The Run for the Roses. Ada juga lagu dari penyanyi Neil Diamond yang berjudul Kentucky Woman. Tidak lagi diputar di radio karena mengeluarkan biaya yang sangat besar.
Pada saat itu, apapun yang berhubungan dengan kata Kentucky harus membayar lisensi pajak kepada negara karena sudah memakai nama kota yaitu Kentucky. Dan hingga saat ini, KFC terus melekat di telinga penikmatnya sampai kapanpun. Apa yang kalian pikirkan tentang video ini? Silahkan komen pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian suka, silakan klik tombol like, komen, dan tombol subscribe-nya. Serta bunyikan loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru. McDonald. Saya akan membahas di video selanjutnya. I'm Hal Setiawan, see you the next video.